Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar teman-teman? Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat. Nah, di sini kita akan mempelajari mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan, puluhan, dan ratusan terdekat. Namun, sebelum itu kita perlu mengetahui apa itu pembulatan. Pembulatan adalah menyederhanakan suatu bilangan ke digit yang lebih kecil. Dan dalam pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat, kita dapat menggunakan alat-alat yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, dalam pengukuran panjang kita dapat menggunakan penggaris, meteran pita, dan alat ukur yang lainnya. Kemudian dalam pengukuran berat kita dapat menggunakan timbangan digital, neraca, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke satuan terdekat. Di sini terdapat beberapa cara untuk melakukan pembulatan ke satuan terdekat. Cara yang pertama yaitu pembulatan ke atas ke satuan terdekat. Dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma, kemudian menambahkan bilangan 1 pada angka satuannya. Dan cara yang kedua yaitu pembulatan ke bawah ke satuan terdekat. Dilakukan dengan cara menghilangkan angka di belakang koma. Cara yang ketiga yaitu pembulatan terbaik ke satuan terdekat. Dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Jika angka tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma dan menambah bilangan 1 ke angka satuannya. Sedangkan jika angka di belakang koma kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka di belakang koma. Contohnya, kita lihat gambar pengukuran panjang pada pensil di atas. Hasilnya adalah 11,2 cm. Selanjutnya, bagaimana menentukan hasil pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik ke satuan terdekat? Nah, jawabannya yang pertama, pembulatan ke atas dilakukan dengan cara kita hilangkan angka di belakang koma dulu. Kemudian kita tambah bilangan 1 pada angka satuan, hasilnya menjadi 12. Nah, kemudian cara yang kedua, pembulatan ke bawah, dilakukan dengan cara kita hilangkan angka di belakang koma, jadi hasilnya menjadi 11. Kemudian dengan cara ketiga, pembulatan terbaik ke satuan terdekat, dilakukan dengan memperhatikan satu angka yang terletak di belakang koma. Nah, kita lihat di sini, angka di belakang koma kurang dari 5, maka dibulatkan ke bawah menjadi 11. Nah, perlu kita ketahui, pada umumnya pembulatan yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari yaitu menggunakan pembulatan terbaik. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke puluhan terdekat. Di sini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dilakukan dengan menghilangkan angka satuannya dan menambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Cara yang kedua yaitu pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuannya. Cara yang ketiga yaitu pembulatan terbaik ke puluhan terdekat dilakukan dengan memperhatikan angka satuannya. Jika angka satuan tersebut lebih dari atau sama dengan 5, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu dengan menghilangkan angka satuan dan menambah bilangan 1 ke angka puluhannya. Dan jika
angka satuan kurang dari 5, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka satuannya. Contohnya, di sini kita lihat gambar pengukuran panjang pada pensil di atas. Hasilnya adalah 13 cm. Nah, bagaimana menentukan hasil pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik ke puluhan terdekat? Nah, jawabnya yang pertama, pembulatan ke atas ke puluhan terdekat dilakukan dengan kita hilangkan angka satuannya, kemudian kita tambahkan bilangan 1 pada angka puluhannya. Hasilnya menjadi 20. Kemudian pembulatan ke bawah ke puluhan terdekat dilakukan dengan menghilangkan angka satuannya menjadi 10. Kemudian cara yang ketiga, pembulatan terbaik ke puluhan terdekat dilakukan dengan memperhatikan angka satuannya. Nah, di sini kita lihat angka satuannya adalah kurang dari 5, yaitu 3. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah, hasilnya menjadi 10. Materi selanjutnya yaitu pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat ke ratusan terdekat. Di sini ada beberapa cara. Cara yang pertama yaitu pembulatan ke atas ke ratusan terdekat. Dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya, kemudian menambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya. Cara yang kedua yaitu pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat dilakukan dengan menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Cara yang ketiga, pembulatan terbaik ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya. Jika angka puluhan tersebut lebih dari atau sama dengan 50, maka dilakukan pembulatan ke atas, yaitu menghilangkan angka satuan dan puluhannya, kemudian menambahkan bilangan 1 ke angka ratusannya. Dan jika angka puluhan kurang dari 50, maka dilakukan pembulatan ke bawah, yaitu dengan menghilangkan angka satuan dan puluhannya. Contohnya, kita bisa lihat gambar pengukuran berat pada pisang di atas. Hasilnya yaitu 240 gram. Nah, bagaimana menentukan hasil pembulatan ke bawah, ke atas, dan terbaik ke ratusan terdekat? Jawabannya, yang pertama, pembulatan ke atas ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara kita hilangkan angka satuan dan puluhannya dulu, kemudian kita tambahkan bilangan 1 pada angka ratusannya, hasilnya menjadi 300. Dan yang kedua, pembulatan ke bawah ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara menghilangkan angka satuan dan puluhannya, hasilnya menjadi 200. Yang ketiga, pembulatan terbaik ke ratusan terdekat dilakukan dengan cara memperhatikan angka puluhannya. Nah, kita lihat di sini angka puluhannya adalah kurang dari 50, yaitu 40. Maka kita lakukan pembulatan ke bawah, hasilnya menjadi 200. Dan perlu kita ketahui, di antara pembulatan ke atas, pembulatan ke bawah, dan pembulatan terbaik pada umumnya atau yang sering digunakan dalam pembulatan adalah menggunakan pembulatan terbaik. Nah, itulah materi mengenai pembulatan hasil pengukuran panjang dan berat yang dapat kita pelajari hari ini. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.